belajar firman Tuhan. Ini saudara, seri pemulihan datang. Jadi ada rencana Tuhan yang mendatangkan pemulihan bagi setiap kita. Semua yang hilang bisa dipulihkan saudara. Semua janji yang belum datang bisa didatangkan. Asal kita berani dengan iman terima ya firman janji Tuhan. Dan yang kedua, harus sungguh-sungguh taati firman. Ya, tinggalkan dosa. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh saudara. Ada kehidupan baru yang sungguh-sungguh saudara. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan. Maka saya jamin saudara pasti akan mengalami saudara pemulihan yang sudah disampaikan. Khusus hari ini saudara, temanya adalah waktunya rekonsiliasi. Pemulihan hubungan, artinya rekonsiliasi itu saudara. Salah satu wujud pemulihan dari Tuhan adalah rekonsiliasi hubungan saudara. Pemulihan, ada pemulihan keuangan, ada pemulihan kesehatan, ada pemulihan layanan. Tapi hari khusus hari ini saudara, pemulihan hubungan saudara. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang orang itu mengalami rusak hubungannya saudara. Oh, bahkan kadang-kadang sangat parah sekali. Sehingga di rumah tangga ada pertengkaran. Sehingga dalam pelayanan ada pertengkaran. Sehingga di tempat kerja ada pertengkaran saudara. Yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Yang menimbulkan penderitaan bagi kita manusia saudara. Jadi penting sekali ya firman Tuhan ini untuk kita semua saudara. Karena apa saudara? Oh, pemulihan rekonsiliasi akan datangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kerukunan, akan mendatangkan perkenanan Tuhan, akan mendatangkan kasih karunia, akan mendatangkan anugerah, akan mendatangkan kesehatan. Dan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Saya percaya akan mendatangkan banyak anugerah dalam kehidupan kita, merubah yang menderita menjadi bahagia gitu saudara, merubah hal yang tidak baik bisa menjadi baik saudara. Dan berita luar biasanya saya rasakan Tuhan akan sungguh-sungguh mengadakan pemulihan hubungan hari ini. Bukan hanya sekedar dengar firman, bukan ngerti, tapi yang sedang alami hubungan yang rusak dengan siapapun saudara, ya akan ya Tuhan pulihkan, akan terjadi. Dan itu akan jadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh yang terkenal di Alkitab, yaitu Ishak saudara. Kalau saudara bisa belajar Ishak di Alkitab, saudara bisa perhatikan Ishak itu diberkati luar biasa sekali. Sekalipun sedang kemarau ya saudara, kekeringan, ya waktu dia tabur karena perintah Tuhan, maka dikatakan tuainya 100 kali lipat ganda. Kalau sudah dikatakan 100 kali lipat ganda itu saudara, itu maksimal, luar biasa sekali saudara. Jadi secara berkat, secara keuangan, dia itu sangat-sangat melimpah sekali saudara. Dia orang yang sangat diberkati dalam kekayaannya saudara. Tapi dia punya masalah banyak dalam hubungan saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, dia punya masalah hubungan pertama dengan istrinya. Karena satu kali waktu dia ada di tempat negara yang lain, ya bangsa yang lain, dia takut saudara kalau berkata ya istri itu istrinya nanti karena cantik, kalau orang mau merebut dia akan dibunuh gitu saudara. Jadi setiap ditanya orang datang di situ, siapa dia? Dia nggak berani ngomong itu istri, paling ngomong itu adik gitu saudara, bukan istrinya saudara. Alkitab tidak ditulis wah istrinya marah-marah, tidak. Tapi saya percaya sebagai wanita kalau sedang bersama suaminya lalu ditanya ini orang siapa dia, saudara nggak diakui istrinya, ini temanku gitu, ini ya familiku. Kira-kira enak atau enggak enak? Siapa di sini istri yang bawa bersama suaminya? Ini ya dah, ya dah. Kalau tiba-tiba di mall ketemu temennya gitu ditanya, ini siapa? Lalu dia ngomong, ya temen biasa gitu. Kira-kira gimana? Senang atau senep?
Oh, katanya besok suruh tidur di luar, tidak boleh di kamar katanya. Saudara, sekalipun nggak dikatakan apapun, tapi sudah pasti ada rasa nggak enak. Itu menimbulkan hubungan yang mungkin intim, hubungan yang dekat. Mau tidak mau ada perasaan yang tidak enak, saudara. Ditambah lagi hubungan dalam keluarganya antara anaknya. Ya, punya anak siapa, saudara? Esau dan Yakub. Sejak dari kandungan sudah tempur, terus bertengkar. Waktu lahir saja rebutan siapa yang mau lahir lebih dulu, saudara. Sepanjang kehidupannya terus, saudara, rebutan berkat anak sulung, saudara, sampai saling menipu. Yakub nipu ayahnya, Yakub nipu kakaknya, supaya berkat anak sulung datang pada dia, saudara. Oh, akhirnya Esau marah, saudara, sudah ngancam dia akan dibunuh, saudara. Pertengkaran terus menerus, saudara, dalam rumah tangganya dengan istrinya, antar anaknya, saudara. Ditambah lagi karena dalam keluarganya ada favoritisme yang ayahnya suka Esau. Isa itu anak emasnya adalah Esau, tapi istrinya anak emasnya adalah Yakub, saudara. Beda, saudara. Sehingga terus, saudara, terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Dan puncaknya kalau saudara bisa perhatikan, karena Esau marah, Yakub diancam akan dibunuh, terpaksa minggat, saudara, terpaksa meninggalkan Roma, melarikan Roma, saudara. Oh, sampai 20 tahun tidak bisa pulang. Saudara bisa bayangkan kalau dalam keluarga saudara ada pertengkaran, persaudaraan, terpaksa yang satu lari minggat Roma, nggak bisa pulang 20 tahun. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Boleh kaya, boleh uangnya banyak, ngalami seperti itu tuh sangat tidak enak sekali, saudara. Ngalami banyak, kalau saudara bisa perhatikan, kaya tapi mengalami pergumulan, masalah hubungan yang begitu berat. Tambah lagi yang terakhir ditulis, orang tua Ishak, saudara, dan istrinya sangat kecewa, pahit hati. Karena apa? Esau menikah dengan perempuan yang dilarang oleh orang tuanya, itu, saudara. Sehingga saudara mengalami banyak yang tidak baik, saudara. Saya percaya berkat yang begitu luar biasa hanya tidak terlalu bisa dinikmati, tidak bisa membawa sukacita penuh. Kenapa? Ada masalah hubungan yang retak, yang tidak baik di dalam rumah tangganya. Saya tidak tahu dengan keadaan saudara semua yang ada di sini, tapi yang saya tahu setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan itu sedang berbicara. Pasti ada yang sedang mengalami hubungan yang retak, hubungan yang tidak baik, saudara. Itu pasti ada yang sedang mengalami. Namun sekali lagi, berita baiknya, Tuhan hari ini ingin mendatangkan rekonsiliasi, ingin mendatangkan pemulihan hubungan di dalam kehidupanmu, sehingga hatimu dipulihkan, sehingga keadaanmu dipulihkan, sehingga saudara bisa mengalami hal yang luar biasa. Baik itu hubungan yang retak dalam rumah tangga, baik itu hubungan yang retak di dunia pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di tempat kerja saudara, atau di sekolah di mana saudara sekolah, di kampus saudara, termasuk hubungan dalam pelayanan, hubungan yang retak di komsel akan dipulihkan, ada rekonsiliasi. Hubungan yang retak dalam departemen termasuk ibadah ini, saya tidak tahu ada enggak Pak, yang hubungannya sedang retak gitu, SGB dengan SGB, saya nggak ngerti loh, saudara, ada atau tidak, saudara, yang artinya tidak enak, atau dengan anggota atau sesama pelayan ketok aja, sudah gitu, saudara, hubungannya sudah retak. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan jamah, biar Tuhan selesaikan, biar rekonsiliasi hari ini terjadi. Akan mendatangkan kasih karunia, akan mendatangkan anugerah, akan mendatangkan kebahagiaan dalam pelayanan, akan mendatangkan kesukaan yang daripada Tuhan. Karena sehati, sepikir, sejiwa, seroh, satu kegerakan, saudara. Dan berita lebih baiknya lagi, Tuhan sudah pasti bisa memulihkan, saudara. Buktinya
Esau dan Yakub akhirnya bisa dipulihkan. Sekalipun 20 tahun sudah parah, sudah begitu berat saudara, sampai terpaksa minggat, sampai terpaksa melarikan diri 20 tahun. Saudara, imani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya Tuhan berfirman, rekonsiliasi. Siapapun yang saat ini ya Tuhan sedang ingatkan dalam hati saudara, saya percaya Tuhan pasti bicara. Kalau ada sesuatu, artinya Tuhan ingatkan. Tuhan rindu engkau buka hati, akan dipakai Tuhan, ditolong oleh Tuhan jadi pendamai saudara, dan yang alami rekonsiliasi yang luar biasa. Amin saudara. Nah, kita akan belajar 3 dimensi rekonsiliasi. Yang pertama, Natal membawa rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia, saudara. Antara Tuhan dan manusia, saudara. Oh, saudara, kalau kita bisa pelajari sejak dari Adam dan Hawa, yang awalnya waktu diciptakan hubungan itu dekat sekali, saudara. Tuhan dan manusia. Oh, setiap hari ya mereka mungkin jalan di Taman Eden, ngobrol bersama, oh bergurau bersama, intim sekali. Adam dan Hawa, manusia pertama. Tapi karena dosa, saudara, hanya hubungannya rusak, saudara. Hubungannya kacau, hubungannya pecah, saudara. Namun Tuhan itu hebat, ya sekali hubungannya sempat rusak karena pemberontakan manusia, karena dosa manusia, karena ketidaktaatan manusia. Tuhan tetap saja merencanakan, saudara, pemulihan hubungan, saudara. Dia sudah nubuatkan nanti akan ada anak domba Allah yang disembelih, yang dikorbankan untuk membawa pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia yang sudah jauh bisa dipulihkan kembali. Itulah Natal. Betul saudara. Yesus datang ke dunia untuk membawa pemulihan. Pemulihan antara kita dengan kita dengan manusia, kita dengan Tuhan, saudara. Iya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah momen rekonsiliasi yang luar biasa sekali, akan mendatangkan adaan baik yang luar biasa. Kolose 1 ayat 21 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saya percaya ini yang dilakukan oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa sekali. Natal, Allah rela dilahirkan sebagai manusia, saudara, dengan satu tujuan yang jelas. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang hubungannya jauh dari Allah, yang terusir dari Taman Eden, supaya bisa didapat pengampunan, supaya bisa diselamatkan, dipulihkan kembali. Itu berita Natal, membuat pemulihan antara Tuhan dan manusia. Ada banyak orang, saudara, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada orang karena memang nggak kenal Tuhan, belum kenal Tuhan, belum kenal Yesus itu Tuhan yang dilahirkan jadi manusia sebagai juru selamat. Nggak pernah datang pada Tuhan, nggak pernah datang pada Yesus, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus sampai akhirnya dikorbankan adalah buka jalan. Maka dia selalu berkata, mari datang, ya terimalah pengampunan, terimalah keselamatan. Saudara yang hidupmu jauh dari Tuhan, datanglah. Saudara akan mengalami hubunganmu dipulihkan dengan Allah. Saudara akan mengalami hubunganmu dipulihkan oleh Tuhan, dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Saudara dapat pengampunan, saudara dapat keselamatan, saudara dapat pertolongan, saudara diberi hak jadi anaknya. Malah saudara, sesuatu yang luar biasa, hubungan yang jauh itu dipulihkan, saudara. Atau mungkin ada
ya antara saudara sudah jadi anak Tuhan tapi nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan karena sibuk, nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk doa, apalagi melayani, nggak ada waktu lagi ikut ya ibadah, jadi anggota jemaat, jadi anaknya Tuhan, tapi nggak punya hubungan yang nyata dengan Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan itu nggak nyata dalam hidupnya, seolah-olah Roh Kudus itu nggak ada dalam hidupnya. Oh saudara, jadi anaknya Tuhan, Roh Allah ada di dalamnya, tapi harus berjuang setengah mati dengan kekuatannya sendiri, hatinya kering saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin setiap saudara dipulihkan hubungan saudara dengan Tuhan, mulai mendekat, mulai membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga saudara ada pengenalan yang lebih lagi, ada saudara pengurapan yang lebih lagi, ada hubungan yang lebih dekat lagi. Orang yang hubungannya dekat dengan tidak itu beda sekali saudara. Dan saya doakan setiap saudara hari ini juga akan dijamah oleh Tuhan, mengalami pemulihan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena hubungan itu sangat penting sekali saudara. Bahkan kadang-kadang ada orang yang hubungannya bukan nggak pernah, bukan nggak dekat, malah hubungannya rusak, kecewa dengan Tuhan, pahit hati dengan Tuhan saudara, karena doanya belum dijawab. Katanya ikut Tuhan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada ini dan itu, ada berkat. Aku sudah ikut Tuhan terus, sudah pondok Daud, sudah ibadah terus saudara, aku sudah kembalikan perpuluhan, aku sudah menabur, aku sudah ABCD macam-macam, tapi mana janjinya Tuhan itu mana? Aku sudah lakukan banyak, tapi mana? Apa Tuhan sungguh-sungguh ada? Apakah Tuhan sungguh-sungguh maha kuasa? Apakah Tuhan sungguh-sungguh maha kasih? Mana buktinya aku ngalami seperti ini? Kecewa, pahit hati, malah sudah ambil keputusan, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah enggak doa-doanan, sudah kecewa dengan Tuhan, enggak ibadah-ibadahan, apalagi melayani. Nehi, saudara, hubungannya dengan Tuhan pecah, hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungannya jauh. Tapi sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang makasih. Seperti apapun keadaan kita, Tuhan datang untuk cari orang yang berdosa, bukan orang yang sudah baik, untuk orang yang masih jauh, supaya bisa dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati saudara. Tuhan saat ini mengetuk pintu hatimu. Kalau saudara sadar, saudara buka pintu hatimu, Tuhan akan masuk, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan pemulihan, Tuhan akan singkapkan hal yang ilahi dan membuat saudara bisa dipulihkan. Hubungan yang baik itu luar biasa. Saya senang saat-saat Natal Tuhan bukakan banyak ya pembukaan yang baru. 2000 yang lalu, 2000 yang lalu ya Tuhan bukakan firman Tuhan, saya sampaikan di live streaming with Pastor Ubadza, bahwa saudara hubungan Natal itu memulihkan hubungan saudara. Orang yang bawa hubungan yang dekat dengan Tuhan akan dapat kepercayaan yang luar biasa. Dijelaskan kenapa Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung melahirkan Mesias. Oh, dipakai luar biasa, sampai semua orang Maria itu wanita yang paling bahagia. Saya dibukakan oleh Tuhan, Maria itu orang yang punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Nggak ditulis langsung seperti Nuh bergaul dengan Tuhan, tapi dari semua perkataannya, semua sikapnya menjelaskan dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hatinya bersih, hatinya dekat dengan Tuhan. Waktu malaikat datang saudara, maka dia sudah bisa nyambut dengan baik. Waktu dia diberi janji yang tidak masuk akal serta sulit untuk bisa diterima, tapi Roh Kudus terus malaikat menguatkan terus, Roh Kudus akan turun atasmu, maka dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan Mesias, anak Allah saudara. Singkat cerita diberi contoh macam-macam. Akhirnya dia berkata, aku hambamu. Dia berkata, menghambakan diri. Saya percaya
percaya perkataan spontan itu lahir dari kehidupan nyatanya. Saya percaya hari demi hari memang dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, menjadikan dirinya hamba. Oh, Tuhan itu rajanya, itu sudah hariannya. Maka spontan itu keluar. Saudara, aku hambamu, jadilah sesuai yang kau katakan. Dia punya kerendahan hati pada Tuhan, dia punya ketaatan pada Tuhan. Dia siap terima mandat dari Tuhan, dia lakukan dengan setia. Hubungan yang dekat, maka dapat kepercayaan. Yusuf juga sama. Saya percaya dia orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Lihat dari karakternya, dia nggak bisa nerima Maria kok mengandung, tunangan mengandung, ya nggak ada hubungan suami istri kok mengandung. Dia sudah nggak bisa percaya. Dia pikir mau cerai saja, tapi banyak dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Itu sifat ilahi, betul? Kasih itu menutup-nutupi. Ada orang malah, wah siaran berita, dia itu gini loh, dia kayak gini, tak ucek-ucek orang karuan gitu, macam-macam gitu saudara. Tapi enggak, dia enggak mau saudara mempermalukannya. Dia ingin lakukan secara diam-diam. Tuhan datang dalam mimpi, Yusuf jangan ceraikan Maria, karena sungguh-sungguh dia mengandung karena Roh Allah. Kamu akan jadi pasangan yang dipakai Tuhan melahirkan Mesias. Lalu Alkitab berkata, begitu bangun, dia enggak pernah dalih-dalih, langsung percaya, langsung taat, langsung ambil Maria sebagai istrinya. Saya percaya hanya orang yang punya hubungan yang dekat seperti Yusuf tahu ini Tuhan. Mimpi itu macam-macam, ini Tuhan. Dia berani percaya, dia berani taat, dia melangkah, dia jadi pelaku firman. Hari ini pulihkan hubunganmu dengan Allah. Kalau Tuhan mau mempercayakan yang penting, pasti dengan orang dekatnya. Nggak mungkin dipercayakan pada orang lain. Percayakan kasih karunia, percayakan anugerah, percayakan pelayanan yang luar biasa, yang mendatangkan kasih karunia yang. Saya baca sebuah kisah, saudara. Jadi suami istri, saudara, ya istrinya dan anaknya ya orang Kristen, selalu ke gereja. Nata istrinya ke gereja dengan anaknya, suaminya enggak ikut karena suaminya itu enggak percaya. Dia berkata, mana mungkin Tuhan kok jadi manusia gitu. Mana mungkin manusia ngaku-ngaku Tuhan, enggak masuk akal, enggak masuk logika. Ya dia enggak ngelarang, isinya terserah, mau Natalan terserah, di gereja terserah, mau Natalan, tapi dia di rumah saja. Dia lihat TV, saudara, sementara istrinya pergi. Pada saat itu, ini di barat, musim salju, sedang salju. Tiba-tiba jendelanya ada suara, oh satu benda benturan, dan gitu saudara. Dia kaget lihat, ternyata ada satu burung nabrak jendelanya, saudara. Dia buka, kasihan, ini burung yang sedang kedinginan karena sedang hujan salju. Lalu dia buka pintunya, dia berkata, burung-burung masuk, masuk, masuk. Kalau enggak nanti kau mati kedinginan di luar. Ini sedang musim hujan salju, masuk, masuk. Burungnya itu malah lari, saudara, malah ketakutan. Dikejar, yuk masuk, larinya lebih lagi, saudara. Dikejar masuk, malah terbang, saudara. Dia bingung gimana ini. Aku tujuannya mau menyelamatkan dia loh. Kalau enggak dia mati kedinginan. Tapi aku ngomong seperti apapun enggak pernah bisa. Lalu dia mikir, kalau aku bisa jadi burung, aku bisa ngomong dengan burung, dan burung itu bisa ngerti masuk dalam supaya selamat, supaya tidak mati. Kalau aku bisa jadi burung, aku bisa nolong dia. Tapi aku manusia. Lah waktu itu Roh Kudus bukakan. Demikianlah dengan Tuhan. Tuhan lihat kita manusia berjalan dalam dosa, berjalan dalam kesalahan, berjalan dalam kebodohan. Tuhan ingin kita bisa jalan yang benar, bisa selamat di dalam Tuhan. Tapi saudara, manusia enggak pernah bisa mengerti kecuali Allah rela jadi manusia. Sebagai manusia bisa berkata pada manusia, bisa jelaskan pada manusia, bisa bawa manusia ke jalan yang benar supaya diselamatkan. Dia dibukakan. Itulah Natal. Dia tersentak, dia nangis, dia nyusul istri dan anaknya ke gereja Natalan. Ada pemulihan
hubungan dengan Allah. Hari ini saudara bawa banyak orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Percaya saya, itu kado yang terbaik yang bisa kita bawa pada Tuhan untuk balas kebaikan. Kalau saudara belum kenal dengan Tuhan, bukalah hatimu. Tuhan mengetuk pintu hatimu dan saudara akan mengalami hubungan yang dekat. Jadi anaknya Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua, Natal membawa konsiliasi dengan sesama. Saudara, kalau tadi antara Tuhan dan manusia, sekarang dengan sesama. Saudara, banyak sekali kadang-kadang ada masalah dengan sesama. Natal sekali lagi berbicara rekonsiliasi dengan sesama. Tadi kita sudah dengar tentang Esau dan Yakub, saudara, sesama bisa dipulihkan. Kalau Natal kita bisa lihat hubungan Yusuf dan Maria. Waktu Maria menerima mandat dari Tuhan, lalu dia hamil, dia harus berkata pada Yusuf, dia hamil karena roh Allah, janji Allah, mau dipakai Allah. Yusuf itu gak bisa terima. Sampai kapanpun secara manusia gak bisa mengerti bagaimana ngandung tanpa hubungan suami istri, apalagi melahirkan anak Allah. Sudah terlalu, saudara. Mungkin dianggap gila, nipu macam, nggak bisa terima. Sampai dia sudah punya keinginan cerai saja. Hanya dia masih terus bergumul dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, karena hatinya baik tadi, saudara. Betul nggak? Dan Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan ingatkan Yusuf. Dan Yusuf bangun, Yusuf berani percaya, Yusuf berani melangkah, langsung gak ditunda. Dia cari Maria, lalu dia minta maaf dengan Maria, lalu diajak balik lagi, lalu terjadilah konsiliasi antara Yusuf dengan Maria. Hubungan dengan sesama dipulihkan. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan. Saya juga doakan sungguh-sungguh hari ini setiap saudara, ya, kita semua ngalami pemulihan hubungan dengan sesama. Mungkin sesama keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, mungkin antara persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sedang ingatkan, buka hatimu, maka saudara akan ditolong oleh Tuhan, mengalami pemulihan seperti Yusuf dan Maria mengalami pemulihan saat Natal, dan itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Ya, Matius 5 ayat 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu, dan apa, saudara? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya, saudara, konsiliasi dengan sesama penting, kerukunan dengan sesama penting. Sampai kalau engkau ibadah, engkau mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan waktu, mempersembahkan pujian penyembahan, mempersembahkan harta saudara, tapi Tuhan ingatkan ada sesuatu dengan saudaramu. Saudara, berhenti dulu, selesaikan dulu, ya, supaya setelah selesai engkau kembali ibadah lagi, persembahan lagi, saudara, sehingga persembahanmu itu menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus. Sebab mempersembahkan dengan ketaatan, sebab mempersembahkan dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang lapang, yang luar biasa. Amin. Saat ini juga sama, kita sedang ibadah. Kalau Tuhan ingat sesuatu dengan seseorang di tempat kerjamu, di komselmu, dalam gereja, sesama pelayan Tuhan atau jemaat, nanti jangan pulang. Selesai ibadah, selesaikan, datangi, dan saudara akan mendatangkan perkenan Tuhan dalam hidupmu. Engkau anak yang bisa bersatu, betul, yang menjawab doa Yesus supaya mereka bersatu, sehati, sepikiran, sejiwa, sepelayanan, satu kegerakan, bisa dipakai luar biasa. Amin, saudara. Dan saya percaya itu mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa, saudara. Ya, ambillah langkah dulu jadi pendamai, saudara. Yusuf
dia salah, disadarkan oleh Tuhan, dia yang ambil langkah dulu. Betul? Lalu saudara, Maria mau buka hati. Setiap kita siapapun, saudara, salah jangan malu, mendahului, minta maaf. Selama masih ada maaf, masalah itu selesai. Kalau sudah nggak ada maaf, ya sudah selesai. Saudara salah, nggak pernah ngakui terus, ya nggak selesai saudara. Tapi saudara yang disakiti sudah minta maaf, ya berilah maaf. Yang satu sudah minta maaf, nggak mau memberi maaf, ya nggak selesai, sahabat juga. Betul? Ada inisiatif Tuhan dengan manusia. Tuhan datang. Sekalipun tergantung manusia mau bertobat apa enggak bertobat kan enggak bisa dipulihkan, betul enggak? Tapi Tuhannya tetap siap. Ayo, jadilah pembawa damai, jadilah pendamai. Dan saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan saudara, dan itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah yang luar biasa dalam hidupanmu. Pulihan, dipulihkan. Saudara akan lihat kasih karunia luar biasa. Saya ingat ya saudara, satu kali ada kakak adik bertengkar, saudara, bertengkar, saudara. Dulunya rukun, bagus sekali, lalu bertengkar, saudara. Lah, saudara, apa namanya itu, karena bertengkar makin parah. Lalu adiknya marah, saudara. Diwarisin tanah, dua dijadikan satu gitu, saudara. Lalu saudara buat apa, saudara? Buat sungai. Sekarang dipisah dengan sungai. Jadi sudah nggak hubungan lagi. Dulunya jalan aja, ternaknya apa semua bisa. Buat sungai, saudara. Sudah. Kakak lihat, kamu mulai ya. Kamu sudah putus ya. Buat sungai ya. Lalu dia lebih marah lagi, saudara. Cari tukang bangunan gitu, saudara. Ada tukang bangunan lewat, berkata, sini, kerja denganmu. Buat kenapa? Buat tembok gitu, saudara. Dia buat sungai adiknya supaya bisa, dia buat tembok. Wes ora paten, lihat saja sudah tidak mau gitu, saudara. Ya, buat tembok, saudara. Ya, lalu dia tidak perlu pergi. Dia pesan dengan tukangnya, butuh apa, semua disediakan. Ayo, aku pulang sudah jadi ya. Dia pergi, dan waktu dia pulang dia bilang, lihat kaget, loh, ini temboknya kok tidak dibuat, malah buat jembatan. Dia panggil, ini tukangnya gimana? Ini adikku kurang ajar. Dia itu buat sungai, mau pisah dengan saya, sudah selamanya pisah. Aku juga nggak mau lihat lagi dia. Kasih tembok, kok malah bangun jembatan. Lalu saudara, itu dibawa ke jembatan. Dia sedang ngomong dengan itu. Adiknya keluar dari rumah, lihat kaget. Wih, aku membuat sungai, tapi kakakku malah buat jembatan. Hatinya tersentuh. Aku yang jahat, aku mau pisah. Kakakku membuat jembatan supaya jangan pisah, supaya tetap bersatu. Dia lari, saudara, peluk saudara adiknya. Kak, maaf ya, aku yang jahat, kamu tetap baik loh. Buat jembatan. Terjadilah rekonsiliasi antara kakak dan adik, jadi pendamai. Juga damaikan orang yang bertengkar. Jangan ada orang bertengkar malah dibumboni gitu, saudara. Dipanas-panasi itu. Betul itu. Kamu dia ngomong gini-gini. Betul, jangan. Setuju? Setuju? Rekonsiliasi dengan sesama. Saya percaya akan berkenan pada Tuhan. Dapat kasih karunia. Dapat anugerah yang luar biasa. Yang ketiga, Natal membawa rekonsiliasi dengan diri sendiri. Dengan apa, saudara? Diri sendiri. Ada orang nggak bisa terima dengan dirinya. Aku dilahirkan cendek, wis ora pena itu, marah terus, saudara. Cendek marah terus, saudara. Nggak bisa terima dengan tubuhnya sendiri. Ada orang, aku dilahirkan luireng kok gini. Wah, kalau mau diputihkan bayar. Pokok nggak bisa terima dengan diri sendiri. Apalagi lahir cacat, saudara. Kadang-kadang itu nggak bisa terima. Kenapa? Siapa yang salah? Aku kok bisa gini? Keadilan Tuhan gimana? Lalu saudara nggak bisa terima dengan dirinya sendiri.
nggak ada hal yang baik. Dengar, kalau kita nggak bisa terima dengan diri kita sendiri, saudara, saudara, hidup kita terus akan penuh dengan kepahitan. Hidup kita akan terus dengan keterburukan. Hidup kita nggak pernah bisa mengalami kebangkitan. Tapi kalau kita bisa terima apa yang sedang ada dalam diri sendiri, semua yang Tuhan berikan pasti baik. Pasti ada tujuan di balik itu, rencana yang luar biasa. Kalau dia sadar, dia akan bangkit, dia akan berjuang, dan dia akan mengalami breakthrough, dia akan mengalami terobosan. Sekalipun cacat, saya perhatikan di media, ada banyak orang lainnya bisa bangkit, bisa sukses, bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Betul saudara? Tergantung mau berdamai dengan keadaannya atau tidak. Saya tanya dengan saudara hari ini, lahir dalam keluarga miskin, berdamai, semua ada plus minusnya, saudara. Anak orang kaya enak, tapi kurang dipacu untuk berjuang kadang-kadang. Anaknya orang miskin, saudara, nggak enak, tapi ada semangat dipacu berjuang. Aku harus berjuang. Apalagi lihat orang tuanya berjuang untuk cari dana. Itu ada banyak anak yang dari keluarga miskin akhirnya lebih sukses lagi. Betul, orang cacat malah dipakai luar biasa sekali. Kenapa? Konsiliasi dengan dirinya. Hari ini saya ajak saudara buka hatimu. Bagaimana dengan keadaan? Allah turut bekerja dalam segala datangan kebaikan. Satu kali ya lihat orang buta sejak lahir, murid Yesus tanya dengan Yesus, siapa yang salah? Orang tuanya atau dia? Sampai dia lahir cacat. Yesus berkata, jangan suka menghakimi. Ya, ada banyak orang alam suatu tujuannya supaya nanti ya orang lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Betul? Saudara, selesai dengan diri. Jangan nggak bisa terima dengan keadaanmu. Aku kok bodoh, aku kok kalah, aku kok ini dan macam, merasa tertolak, macam gara-gara keadaanku ini, aku tertolak dalam keluarga, pahit dengan keluarga, pahit dengan diri sendiri, saudara, sehingga bisa terkapar. Kita lihat kasih Tuhan, Nathan bak pemulihan rekonsiliasi dengan dirinya. Salah satu contoh adalah para gembala. Zaman dulu yang namanya gembala, orang kerja jadi gembala, saudara, upahan itu dianggap kerjaan yang paling rendah. Orang akan cari kerjaan yang lain kalau bisa, saudara. Kalau nggak bisa, nggak ada kerjaan, daripada nggak bisa makan ya sudah kerja jadi gembala. Karena nggak mudah loh, saudara, itu ya. Ada di padang sampai malam-malam dia harus masih di padang nunggu dombanya macam-macam, saudara. Mungkin kalau di zaman sekarang nggak enak sekali. Mau ngelamar, jatuh cinta, ditanya sama calon mertuanya, kerjamu apa? Duwe duit orang duwe, saudara. Lalu saudara, wes dikepret, sakit hati. Duh, ya tak? Kadang-kadang bisa nggak terima dengan keadaannya. Tapi bersyukur, Tuhan itu menunjukkan siapapun kita, Tuhan cinta. Maka waktu Mesias datang, yang pertama kali diberi kabar gembira, bukan raja, bukan yang lain. Yang pertama kali diberi kabar sukacita supaya datangkan pemulihan adalah para gembala. Waktu para gembala didatangi pertama kali, mereka sangat kagum. Tuhan itu baik. Siapa aku sampai yang pertama didatangi oleh Tuhan. Lalu dia sadar Tuhan cinta pada dia. Seolah Tuhan juga nyatakan, aku cinta padamu. Apapun keadaanmu, apapun pekerjaanmu, aku cinta. Sampai sengaja engkau aku nomor satukan lebih daripada yang lain. Yang pertama aku tunjukkan pada kamu. Saya percaya itu pemulihan di hatinya. Dia tidak merasa sampah lagi. Buka. Dan dia bisa bersyukur. Sekalipun gembala tetap dicintai Tuhan. Tetap punya masa depan. Tetap dia bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Datang kasih-karunia sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bukalah hati saudara. Percayalah, apapun yang Tuhan berikan, izinkan terjadi sekali lagi kebaikan. Saudara, dan itu mendatangkan kasih karunia. Saya tutup dengan 2. 1 Ayub.
Kemarin waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan ingatkan, Ayub itu ngalami 3-3. Hubungannya rusak, hubungannya hancur dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Ayub itu ngalami. Kalau saudara baca kitab Ayub, satu kali Tuhan berkata pada iblis, engkau lihat enggak Ayub hambaku, setia, baik sekali, luar biasa, enggak ada yang seperti dia. Iblis ngomong apa? Iya, kau berkati, kau lindungi terus kok. Ya dia senang, ya percaya, setia, taat dengan kau. Coba buka perlindunganmu, aku usik dia, nanti pasti dia kecewa, pasti dia akan mengutuki Tuhan, pasti dia enggak baik lagi. Tuhan berkata, cobain saja. Diizinkan. Semua hartanya habis, semua anaknya habis, semua kesehatannya sampai hancur. Dia sampai semua bisul, sampai harus duduknya di abu. Semua hancur. Tapi Ayub hebat. Ayub tetap berkata, aku lahir telanjang, aku pulang juga akan telanjang. Semua yang dari Tuhan. Tuhan yang beri semuanya, yang habis itu dulu diberi oleh Tuhan. Tuhan yang berhak mengambil, dia tetap mantap dengan Tuhan. Tapi setelah itu teman-temannya datang terus ya mengejek dia, terus menuduh dia, kamu pasti dosa. Kalau enggak mungkin Tuhan ya menghukum kamu seperti itu. Kamu pasti sembunyikan dosa, kamu pasti ini dan itu. Dia berusaha bela. Tapi kalau lama-lama terus, saudara, karena terus berita negatif, karena terus diserang, karena terus dituduh, lama-lama Ayub itu bisa pahit hatinya juga. Dengar loh saudara, kalau kumpul dengan pencemooh, saudara bisa pahit, atau saudara bisa jadi pencemooh juga. Jangan, saudara, betul nggak? Hanya dia pahit dengan teman-temannya, sakit hati. Aku nggak dosa, dituduh terus, dituduh terus, dituduh terus. Dia hubungannya dengan temannya jadi rusak, nggak baik. Dulu aku punya uang, abang sayang. Sekarang aku nggak punya uang, abang didupak. Ada semut, ada semut, ada gula, ada semut. Nggak ada gula, semutnya lari semua. Dia kecewa, hubungan dengan temannya rusak. Yang kedua, dia kecewa dengan Tuhan. Akhirnya dia mulai berontak dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau ya lakukan seperti ini dalam hidupku. Enggak bisa terima, saudara. Halakku apa Tuhan? Macam-macam, saudara. Hubungannya dengan Tuhan jadi rusak. Dan yang ketiga, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia sampai mengutuki tangga kelahiran, dikutuki. Jangan ada tangga kelahiran seperti aku ini, dilahirkan untuk menderita, dilahirkan untuk seperti ini. Terkutuklah tanggal kelahirannya, dikutuki sendiri. Hancur 3 bulan. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan datang pada Ayub. Tuhan singkapkan kebenarannya. Siapa aku? Siapa engkau? Bagaimana pikiranku? Bagaimana pikiranmu yang kau nggak tahu? Sampai dibukakan. Waktu Ayub mendengar penjelasan Tuhan, hebatnya Ayub. Dia buka hati. Dia nangis. Dia kata, Tuhan, engkau nggak salah. Aku yang salah. Maka aku cabut perkataanku yang salah. Dia minta ampun. Dia terima. Tuhan gak salah. Aku hanya karena sudah terlalu mungkin terus dituduh, terus bebannya kepahitan. Ampuni aku cabut perkataanku. Lalu Tuhan berkata, ampuni temanmu juga, doakan dia. Dia harus ampuni temannya. Sudah, doakan supaya hubungan sesamanya juga dipulihkan. Jangan simpan kepahitan dengan sesama. Betul saudara, setelah hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, ya hubungan dengan temannya dipulihkan, dirinya dipulihkan, bisa mengampuni itu boleh. Pengampunan itu bukan hanya kado untuk yang diampuni, pengampunan itu juga berkat kado untuk kita yang mengampuni. Maka sejak itu Ayub dipulihkan, diberkati, berlipat, lipat, lipat, lipat ganda. Hari ini Tuhan sedang berfirman pada setiap kita. Kalau saudara mau buka, Tuhan akan berikan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Dan itu akan melepaskan saudara dari semua kepahitan, tekanan, semua yang tidak baik.
dan datangkan perkenanan, datangkan kasih karunia, datangkan anugerah yang luar biasa. Satu lagi, ini cerita sungguh ya atau kesaksian, tapi kisah ini ditulis lama. Ada seorang gadis, ya masih kecil juga, tapi punya adik yang lebih kecil, saudara. Ya ada dengan orang tuanya di pantai, orang tuanya menyediakan makanan dan baik. Dia dengan adik kecilnya di pantai, saudara. Dan tiba-tiba ya dia lihat ada gelombang besar gitu, saudara. Dia teriak dengan adiknya, saudara, "Dek, ayo lari, ada ombak." Namanya anak kecil, adiknya masih 3 tahun, saudara. Dia 7 tahun, saudara. Ya masih belum bisa, disapu oleh gelombang, dibawa oleh gelombang, mati. Dia nangis, dia takut, saudara. Dan itu trauma dalam hatinya. Aku nggak jaga adikku dengan baik, sampai adikku mati. Aku yang menyebabkan adikku mati. Itu dibawa dari tahun ke tahun, sampai jadi remaja, sampai jadi pemudi, sampai dia sudah umur 20 tahun lebih. Itu terus trauma. Dia nggak bisa terima dengan dirinya, saudara. Aku ini bodoh, jahat. Aku ini salah, buat adikku mati. Orang tuanya sudah menghibur, nggak bisa. Nasihati dia nggak bisa. Didatangkan ke dokter, ya, spesialis macam-macam, nggak pernah bisa. Datang banyak orang nasihat, nggak pernah bisa. Tapi mujizat terjadi satu kali. Ada seorang hamba Tuhan datang, lalu diajak ngobrol, konseling. Setengah jam kemudian, tiba-tiba dia teriak, tapi teriak sukacita, lari, saudara, peluk ayah ibunya. "Aku bebas, aku merdeka, aku sukacita." Kaget semua, ada apa? Ada apa? Kok selesai tiba-tiba berubah total. Dia ditanya apa yang dikatakan pendeta itu, hamba Tuhan, sampai kau ngalami seperti itu. Dia berkata, "Semua orang sudah nasihati padaku, nggak apa-apa, kamu nggak salah, kamu nggak salah. Itu memang adikmu sendiri, mungkin sudah nasib." Terus dikatakan, "Kamu nggak salah, nggak salah." Sudah lapang, dia tahu, dia merasa, "Aku salah, aku sudah disuruh ayah ibuku jaga adik sampai seperti itu, aku salah, nggak bisa terima dengan nasihat seperti itu." Tapi hamba Tuhan ini berkata, "Kamu memang salah, kamu lalai, sehingga adikmu mati. Tapi lihatlah Natal, Tuhan datang memang supaya kita bisa dapat pengampunan dari kesalahan kita, supaya kita bisa dipulihkan. Itulah makna Natal. Tuhan itu ngerti kita salah. Semua orang sudah berbuat dosa. Dia ayo tanya siapa yang nggak berdosa. Pendeta juga berkata, "Aku juga pernah salah, aku pernah berdosa." Oh, Daud juga salah, berzina, membunuh, macam-macam. Tapi bersyukur ada kasih Allah yang tanpa batas, yang mendatangkan pengampunan, yang datang keselamatan. Kamu salah, datanglah pada Tuhan yang mau memberikan pengampunan, yang mau memberikan pelepasan, yang mau memberikan pemulihan. Kamu akan terima pemulihan, kamu akan dibebaskan seperti Daud dibebaskan, seperti banyak orang sudah dilepaskan. Tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, lalu terjadi ledakan sukacita. Bersyukur pada Tuhan. Natal membawa rekonsiliasi. Dan itu terjadi. Saya tahu Tuhan akan mengadakan rekonsiliasi setiap saudara. Mungkin ada masalah dengan Tuhan, sesama, dan pada dirimu sendiri. Datang pada Tuhan. Sebab begitu. Sebuah bangkit berdiri. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Katakan pada Tuhan, "Aku yakin Tuhan Kau ada di sini. Engkau berkarya, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang singkapkan, sadarkan aku. Kami bisa merasakan hadirat kuasa-Mu, kebenaran firman-Mu." Katakan sekali lagi, "Aku yakin Tuhan."
yakin nggak ada, nggak yang berkata-kata. Angkat tangan di hadapan Tuhan, mulai berkata-kata pada Tuhan secara pribadi. Ketahui saudara, bukan saya, tapi Tuhan yang sedang berbicara melalui saya. Tuhan yang sedang bersabda. Tuhan berkata, Nata adalah momen mengalami rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Sementara firman Tuhan disampaikan, saya yakin Tuhan ingatkan ada hubungan yang retak di dalam hidupmu. Mungkin ada di antara saudara, hubunganmu dengan Tuhan retak, hubunganmu dengan Tuhan jauh, nggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingin memberikan pemulihan hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang belum kenal Tuhan selama ini, sehingga saudara nggak pernah datang pada Tuhan. Saudara jauh hidupmu dari Tuhan. Ambillah langkah, datanglah pada Tuhan Yesus. Kata Tuhan, aku percaya Nata, Engkau turun ke dunia untuk membawa kami kembali padamu Tuhan. Oh, rekonsiliasi, oh, hubunganmu dengan aku manusia. Aku datang padamu Tuhan. Oh Tuhan, masuklah dalam hidupku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Ampuni aku, selamatkan aku. Seperti firman-Mu, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Hubungan yang nyata sebagai anak. Saudara, aku percaya Engkau mengampuni. Aku percaya Engkau memulihkan, menyelamatkan. Oh, keadaanku, kesehatanku, studi pekerjaan keuangan, oh, pelayananku. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku jadi anak-Mu Tuhan. Aku masuk jadi anak-Mu. Aku mau setia ikut Engkau Tuhan. Oh, aku terima rekonsiliasi dengan Tuhan hari ini. Ambil langkah saudara, percaya saya, ini anugerah. Kalau saudara bisa ngikuti ibadah ini, semua karena Tuhan. Oh, seperti saat Tuhan berbicara, Ayub menanggapinya saudara, maka dia terima pemulihan dengan Tuhan saudara. Mungkin ada hubungan yang retak dengan sesama, mungkin dengan pasanganmu, mungkin dengan anak orang tuamu, mungkin dengan persaudaraan, dengan teman. Oh, mungkin ada dengan relasi kerja, di tempat kerja, di tempat studi. Mungkin ada anak merasa tertolak, oh, karena dibeda-bedakan, seperti hubungan Esau dan Yakub. Oh, saudara merasa ditolak. Hari ini Tuhan akan mengadakan pemulihan, seperti Tuhan pulihkan hubungan Esau dengan Yakub. Karena kuasa Tuhan, buka hatimu saudara. Oh, biar engkau ambil langkah seperti Yesus ambil langkah. Oh, berkata pada Tuhan, aku akan datangi lebih dulu Tuhan. Aku akan minta maaf lebih dulu Tuhan. Aku akan mengampuni lebih dulu. Aku akan memperbaiki. Oh, biar aku boleh jadi pendamai. Berkata-kata pada Tuhan, Tuhan Kau tolong. Juga seperti Yusuf dan Maria yang terjadi salah paham, tapi hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Terjadi. Saya rasa Tuhan berkata terjadi, sedang terjadi pemulihan. Imani, saya berjanji pada Tuhan, selesaikan hubungan orang tua anak, selesaikan hubungan persaudaraan, selesaikan hubungan dalam pelayanan, selesaikan saudara hubungan dengan pasangan, bahkan hubungan dengan pribadi masing-masing. Saudara bisa terima keadaanmu, bisa terima keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Oh, segalanya baik dalam rencana Tuhan. Oh, segalanya baik dalam rencana Tuhan. Percaya pada Tuhan, bertambah syukur. Apapun yang Kau pilihkan, apapun yang Kau tempatkan dalam hidup, rencanamu yang mulia akan terjadi Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan keluarga yang terbaik. Engkau sudah berikan tubuh yang terbaik. Dalam rencanamu, Engkau sudah sediakan segala yang terbaik. Ajar kamu bisa mengerti Tuhan, sehingga kami terus memuliakan Engkau.
Hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau yang genapi firman-Mu. Hari ini terjadi pemulihan, rekonsiliasi. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Mujizat terjadi. Buka hati saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan yang mengetuk hatimu. Kalau kau bukan, Tuhan masuk dalam hatimu. Saudara akan rasakan damai. Saudara akan rasakan kasih Tuhan. Saudara akan rasakan kekuatan dari Tuhan. Dan saudara akan punya hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat memulihkan keadaanmu, memulihkan hatimu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan usaha pekerjaanmu, studimu, memulihkan pelayananmu. Dan itu datangkan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk.